Yang terhormat para peserta diskusi panel, sesi ke-6 International Conference on Indonesian Culture. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa dalam acara diskusi virtual Iconic. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Kelembagaan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan peraturan demi lancarnya acara ini. Kami mohon presenter dan para peserta menggunakan nama akun dengan nama yang sebenarnya selama kegiatan berlangsung. Silakan melakukan rename atau ganti nama agar seluruh peserta dapat mengetahui identitas semua yang hadir di dalam meeting ini. Selama pembicara sedang menyampaikan paparan, mohon mengatur audio dalam keadaan mute. Paparan dari presenter diberikan waktu masing-masing selama 10 menit. Dalam sesi diskusi, peserta dipersilakan bertanya atau menyampaikan pendapat, bisa melalui pertanyaan langsung atau melalui fitur chat. Peserta juga dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama ketika sedang bertanya atau menyampaikan pendapat. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara diskusi. Diskusi akan dipimpin oleh Mbak Hanifah. Kami persilakan memandu jalannya diskusi. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa berjumpa meskipun secara virtual di International Conference on Indonesian Culture tahun 2020. Di panel ini ada 3 presenter, nanti ada saya Hanifah, saya adalah mahasiswa pasca sarjana jurusan Ilmu Sastra Universitas Indonesia, kemudian ada Mas Iman, kemudian ada Mas Endi juga. Untuk yang pertama adalah presentasi dari saya. Kepada Bapak Ibu sekalian bisa menyimak video dari saya. Sebetulnya kemarin saya sempat mengirimkan 2 video. Ternyata yang pertama itu sangat panjang durasinya, yaitu sampai 18 menit. Jadi ini yang diputar adalah versi yang pendeknya. Nanti semoga setelah semua pemaparan dari para presenter kita bisa berdiskusi lebih banyak sehingga apa yang miss dari video-video atau presentasi kita nanti bisa semakin diperdalam. Terima kasih. Selamat menyimak. Berbicara mengenai dakwah nikah muda di media digital khususnya Instagram tidak bisa dilepaskan dari konteks historis, yaitu pasca reformasi yang memungkinkan semakin berkembangnya penggunaan media dan dakwah Islam. Kemudian media digital itu sendiri juga sangat berpengaruh dalam transformasi dakwah keberislaman yang awalnya dilakukan secara tradisional melalui tatap muka, kemudian sekarang semakin berkembang dengan adanya dakwah-dakwah virtual, khususnya yang ada di media sosial seperti Instagram. Dakwah-dakwah nikah muda yang ada di Instagram itu sebetulnya banyak sekali yang cenderung menggunakan konsep-konsep nilai yang konservatif. Namun media sosial memungkinkan terjadinya negosiasi antara pelaku nikah muda itu sendiri dengan nilai-nilai konservatif tersebut dalam mengkonstruksi identitas mereka di media digital. 2 pertanyaan penelitian saya, yang pertama adalah bagaimana agensi muslimah selebgram pelaku nikah muda di tengah iklim keberislaman yang konservatif diartikulasikan melalui media digital. Kemudian yang kedua, bagaimana identitas muslimah selebgram pelaku nikah muda dikonstruksi di media digital. Untuk data yang digunakan sebagai sumber penelitian saya adalah 3 akun selebgram pelaku nikah muda yang memiliki followers ratusan ribu sampai jutaan, yaitu Larissa Chow, Reza Rere, dan Wardah Maulina. Sementara metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi atau etnografi internet dengan pendekatan cultural studies. Dalam analisisnya, 3 akun Instagram yang saya teliti itu menunjukkan 3 hal ini yang ditunjukkan atau direpresentasikan melalui unggahan-unggahan masing-masing, yaitu sebagian besar foto-fotonya menunjukkan kebersamaan dengan suami, kemudian ada endorsement dan bisnis sendiri.
Untuk kebersamaan dengan suami sendiri, Larissa Chow itu unggahannya tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan Reza Rere dan Warta Maulina, namun untuk endorsement dan bisnis sendiri, ketiga akun ini unggahannya dalam dua hal tersebut itu sama banyaknya. Untuk endorsement sendiri kita tahu bahwa selain mereka memperoleh produk gratis untuk di-endorse, mereka juga mendapatkan bayaran yang tidak sedikit mengingat followers yang mereka miliki juga sangat banyak. Kemudian untuk bisnis sendiri ini, sebagian besar atau nyaris semuanya itu melakukan bisnis yang berkaitan dengan identitas mereka sebagai muslimah, yaitu direpresentasikan dengan bisnis-bisnis berupa baju-baju fashion muslimah, misalnya baju-baju seperti ini dilengkapi dengan jilbab lebar dan juga cadar. Dari unggahan-unggahan tersebut diketahui bagaimana mereka mengkonstruksi identitas kemuslimahan mereka di platform Instagram bahwa yang menunjukkan mereka sebagai muslimah yang salehah, ditunjukkan dengan mereka yang nikah muda atau menjauhi dosa pacaran, kemudian menutup aurat namun tetap modis sekaligus berdaya secara ekonomi, ditunjukkan dengan endorsement dan bisnis sendiri itu tadi, yang menunjukkan agensi ekonomi yang mereka lakukan. Selain itu, unggahan-unggahan mereka juga menunjukkan ajakan-ajakan untuk ibadah atau motivasi, dan persoalan-persoalan seperti berbagi peran dengan suami dan lain sebagainya. Nah, dari unggahan itu kita bisa melihat bagaimana para pelaku nikah muda ini sebetulnya mereka embracing and performing their konservatisisme, tapi turut juga melakukan aktivitas dakwah dan ekonomi di media digital. Nah, aktivitas-aktivitas dakwah tersebut itu hanya bisa dimungkinkan karena internet ini membuka ruang-ruang tersebut bagi mereka sehingga mereka bisa menunjukkan agensi ekonomi mereka, kemudian juga partisipasi mereka dalam hal dakwah atau dalam bentuk misalnya mengajak ibadah dan lain sebagainya yang mungkin jika tidak difasilitasi dengan media sosial itu mustahil bisa terjadi, mengingat dakwah-dakwah yang diajukan seperti dalam akun-akun gerakan nikah muda itu sangat membatasi perempuan, misalnya perempuan tidak boleh beraktivitas di luar rumah, harus mengurus anak dan suami di rumah, kemudian tidak boleh bekerja dan lain sebagainya. Namun media sosial kemudian membuka ruang-ruang itu sehingga perempuan-perempuan ini bisa melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan dakwahnya dengan difasilitasi oleh media sosial. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di era sebelum media sosial, konstruksi muslimah salehah seperti yang didakwahkan oleh akun gerakan nikah muda tadi itu menyatakan perempuan salehah sebagai perempuan yang tidak hanya menikah muda, tetapi diam di rumah, dan ini sangat berpotensi menghilangkan suara perempuan dan mematikan perekonomian. Namun dengan adanya media sosial, mereka bisa mengartikulasikan keberagaman mereka sendiri dan juga melakukan agensi ekonomi melalui aktivitas-aktivitas endorse dan berbisnis itu tadi. Sehingga melalui media sosial ini pula mereka bisa menunjukkan identitas muslimahnya sebagai muslimah yang salehah, yang menutup aurat namun tetap gaya, yang nikah muda dan berdaya secara ekonomi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, untuk yang selanjutnya adalah presentasi dari Mas Iman, Zanatul Hairi, Zulfahmi, dan Kenang yang akan diputar melalui video berikut. Peran artis hijrah sebagai aktor jaringan dalam Pilpres 2019 menunjukkan hubungan multidimensional antara agama, sosial media, popularitas, komoditas, dan gerakan politik. Mereka yang tak sependapat dikriminalisasi. Penista agama.
kelompok artis hijrah di Indonesia pada masa kampanye pemilu 2019 memanas, mulai menunjukkan referensi politik mereka secara terang-terangan dengan pose simbolik mendukung salah satu calon presiden. Dukungan politik tersebut sebagian besar merupakan ekspresi kesalehan daripada pilihan rasional dalam kontestasi politik. Ekspresi kesalehan ini dalam proses demokrasi dikenal sebagai politik identitas dengan maksud agar mendukung kebenaran religius. Sejauh ini peneliti sudah menelusuri 45 artis yang sudah melakukan hijrah, 43 jaringan komunitas hijrah, dan 7 ustadz yang menjadi aktor penting jaringan artis hijrah tersebut. Secara sederhana, hijrah dipahami sebagai perpindahan atau eksodus identitas para artis tersebut. Perpindahan ini umumnya adalah perubahan seorang artis yang pertama memang beragama Islam secara resmi kemudian melakukan perpindahan untuk lebih Islami. Perpindahan ini ditandai dengan perubahan besar cara hidupnya ketika mengaku secara sadar maupun dengan ciri-ciri yang menonjol menunjukkan bahwa artis tersebut, aktor, lebih menunjukkan identitas keislamannya. Kemudian kedua, artis yang melakukan perpindahan atau convert agama menjadi seorang muslim. Artis yang masuk ke dalam kategori ini disebut mualaf atau orang yang baru masuk Islam. Peneliti hanya membahas para artis mualaf yang menunjukkan identitas keislamannya. Mengacu pada penjelasan Mas'ud pada tahun 1990 mengenai fenomena hijrah, artis hijrah yang dikaji hanya aktor yang memang mendukung dan bagian dari gerakan politik sebagai tujuan yang pernah muncul dalam sejarah seperti kelompok Khawarij dan kelompok Jamaah Takfiri wal Hijrah. Mas'ud menyebutnya sebagai fase ketiga dan keempat dari fenomena hijrah. Fenomena artis hijrah Indonesia yang memiliki kesamaan pola dan tujuan dengan dua kelompok tersebut kemudian ditelaah aktor jaringan yang berperan besar di dalamnya yang kita sebut sebagai aktan. Kurang lebih terdapat 43 komunitas hijrah yang telah bergabung. 16 komunitas dalam jaringan FES adalah percabangan jaringan Yuk Ngaji yang berada di berbagai daerah di Indonesia seperti Bintaro, Surabaya, Sukoharjo, Mojokerto, Lombok, Kulon Progo, dan lainnya. Member online-nya mencapai 50.000 dan event offline-nya selalu dihadiri sekitar 20.000 peserta. Komunitas ini didirikan pada bulan Juli 2016 atas keresahan 4 pendirinya, yang salah satunya adalah Ustadz Aktan, Felix Xiao. Ahmad Yajid dalam penelitian mengenai komunitas Yuk Ngaji di wilayah Yogyakarta menyebutkan bahwa komunitas Yuk Ngaji adalah sayap dan jaringan informal baru HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Meskipun di dalam komunitas tidak seluruh gagasan HTI diterima begitu saja, hal ini hanya menunjukkan kelemahan ideologi HTI. Namun argumen bahwa sistem demokrasi telah gagal dan khilafah adalah solusinya sebagaimana dipropagandakan HTI masih diyakini oleh komunitas Yuk Ngaji. Kesamaan beberapa komunitas hijrah sebagian besar didirikan pada tahun 2016 seperti Musyawarah Terang Jakarta, Sahabat Hijrah, Teman Hijrah, Garasi Hijrah, dan juga Jaringan Yuk Ngaji. Lebih cepat 1 tahun, SIF atau Pemuda Hijrah yang didirikan pada bulan Maret 2015, sedangkan jaringan komunitas lainnya seperti Hijrah Care berdiri pada tahun 2017. Artinya rentang tahun antara 2016 sampai Pilpres 2019 adalah waktu ketika aktor jaringan hijrah semakin cepat memperluas pengaruhnya. Rentang 3 tahun tersebut merupakan tahun-tahun para artis semakin masif melakukan hijrah. Dari 43 artis hijrah yang diteliti, hampir setengahnya adalah artis yang memutuskan hijrah sejak tahun 2016 sampai 2019. Rentang tahun 2016 sampai 2019 adalah tahun-tahun politik yang secara stabil terus memanas dan menampilkan identitas agama di permukaan gejolak aksi massa jalanan. Tabel ini hanya menunjukkan bagaimana kelihayan para Ustadz Aktan mampu merawat jaringan sosial media mereka. Ustadz Khalid Basalam UKB Official memiliki jumlah subscriber tertinggi di YouTube sebesar 1,27 juta. Namun justru Ustadz Abdul Somad yang popularitasnya dianggap paling tinggi menurut Al-Falah Research Center dalam Annual Report 2019 hanya memiliki followers Facebook sebesar 139.155. Hal ini tidak menunjukkan popularitas digital para Ustadz Aktan secara utuh, namun hanya menunjukkan kualitas pengelolaan jaringan sosial media mereka yang terpusat maupun yang terpecah-pecah. Di sosial media Facebook justru Ustadz Yusuf Mansur memiliki jaringan paling kuat dengan 6,85 juta followers. Agim termasuk Aktan jaringan yang paling awal dalam isu kebangkitan kaum muslimin kelas menengah Indonesia. Melalui manajemen Kolbu sejak tahun 2005, ia berhasil memberikan warna baru dalam dakwah Islam. Agim cukup stabil tertinggi dan memiliki 5,3 juta followers Instagram, 6,82 juta followers Facebook, hanya terpaut 30 ribuan dari Ustadz Yusuf Mansur, dan 3,1 juta followers di Twitter. James Bokhostere menyebut Agim sebagai rebranding Islam. Dalam kasus ini ia menyoroti Agim yang mempopulerkan gaya self-help guru dan Islamic training. Menurutnya kedua metode dakwah tersebut sesuai dengan hasrat konsumerisme agama yang mencari kesuksesan dalam kehidupan duniawi dan alam baka sekaligus. Kita datang bukan mengajar.
Pada gelombang selanjutnya, Ustadz Akhtar ini tidak lagi menggunakan pendekatan self-help guru yang lebih diminati kaum pekerja, namun mereka mulai meraih simpati anak muda, seperti yang dilakukan oleh Hanan Attaqi melalui jaringan SIF, pemuda hijrah miliknya. Hanan Attaqi merupakan Ustadz Akhtar yang paling dekat dengan label anak muda, pop, dan milenial. Ia kadang-kadang membawa skateboard dan juga alat-alat olahraga ekstrim lainnya. Ia membuat banyak konten yang mudah dicerna di kalangan muda. Attaqi memadukan antara simbol teknologi dan urban art untuk merujuk pada utopia hijrah. Hanan Attaqi memiliki kesamaan dengan Felix Xiao dalam hal ide Islamis. Perbedaannya, Felix Xiao bersuara lebih jelas mengenai prospek lanjutan dari cara ia berdakwah, yakni impian menuju khilafah. Xiao sendiri terbuka mengakui dirinya bagian dari HTI, namun melalui caranya berdakwah bisa menormalisasi warna Islam radikal konservatif dengan kreasi visual media yang menarik. Allah ilaha Melalui penelitian ini, kami memandang bahwa teori kelompok sosial tidak cukup memadai untuk menjelaskan fenomena artis hijrah yang membentuk simpul-simpul kelompok sosial dan dengan kata lain melakukan gerakan politik. Bukan kebetulan kemudian detik-detik menjelang pemilihan umum untuk Pilpres 2019, pengajian musyawarah sebagai kelompok artis hijrah bisa mengantarkan para ustadz dambaan mereka seperti Ustadz Adi Hidayat dan juga Ustadz Abdul Somad ke hadapan calon presiden saat itu adalah Prabowo Subianto. Hal ini bukan menunjukkan betapa kuat dan hebatnya Prabowo, namun menunjukkan bagaimana simpul jaringan artis hijrah ini begitu sangat efektif untuk menjadi garda terdepan dari gerakan politik. Kedudukan para artis hijrah yang berada di garda depan justru menjadi kelemahan mereka, mengapa mereka tidak dilibatkan di dalam keputusan-keputusan politik. Doktrin hijrah cukup berhasil menjaring aktor yang terbatas pada lingkup budaya konsumsi seperti para artis, musisi, pelawak, aktor lain dan sekitarnya. Namun aktor jaringan hijrah gagal mendapatkan kemenangan politik dalam Pilpres 2019 karena tidak terlibat langsung dalam distribusi kekuasaan. Totalitas dalam memproduksi konten konsumtif telah berhasil membentuk beragam simpul jaringan hijrah, namun gagal mendominasi jaringan elit politik. Para artis hijrah, komunitas hijrah, dan juga Ustadz Akhtar perlu belajar banyak dari situasi politik ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya untuk presentasi yang ketiga, Mas Endi menggunakan PowerPoint ya, Mas? Iya Mbak, saya pakai PowerPoint. Mungkin bisa dimulai aja, nanti waktunya maksimal 10 menit, nanti saya ingatkan kalau sudah mendekati 10 menit ya. Baik, ya. Makasih. Ya, silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Perkenalkan, saya Endi Auliada Radian dari UIN Jakarta, peneliti di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat. Jadi saya mau meneliti tentang kira-kira identitas ummah seperti apa yang ada di media sosial, dalam hal ini Twitter. Saya mau coba menggabungkan sebetulnya pendekatan sejarah dengan tools yang baru-baru ini heboh, big data analisis. Ceritanya kira-kira gini, jadi sekitar dari tahun 2011 isu Suriah itu membombardir Indonesia, entah itu di ruang publik, maksudnya real public space sama online public space. Ini yang ada di publik, koran-koran ngeberitain ini terus-terusan. Ini dari tahun ke tahun saya coba capture berita-berita yang muncul di media-media online, mulai dari awal isu itu muncul sampai kemudian ada ISIS di dalam situ, kemudian ada eksodus orang-orang Indonesia yang bergabung ke Suriah, yang masuk ke sebagai bagian dari ISIS dan kemudian mau pulang lagi dan seterusnya. Jadi itu kira-kira apa yang sedang terjadi tentang Suriah di Indonesia di real space-nya. Lanjut.
Nah, ini contoh-contoh bagaimana orang-orang netizen Indonesia memposting isu-isu Syuriah. Mostly sebetulnya tentang anak kecil, foto-foto anak kecil ataupun foto-foto korban tentang apa yang terjadi di sana. Ini beberapa contohnya. Tapi ada juga yang mengaitkannya dengan isu-isu yang lain seperti politik, isu Syiah, isu ISIS dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi intinya posting tentang Syria itu juga ramai dilakukan oleh netizen Indonesia. Ya, lanjut. Ya, next, Mbak. Ya, pertanyaan penelitiannya sebetulnya ini. Jadi, back dulu, Mbak. Maaf, Mbak. Ini Lola ini HP saya. Ya, pertanyaannya tuh begini, kira-kira gimana sih narasi perang sipil Suriah di Twitter menjadi bagian dari, yang tadi saya bilang, bagian dari konstruksi kultural mengenai identitas Islam global atau ummah dalam konteks yang lebih teoritis. Jadi gimana dari narasi itu sebuah konstruksi kebudayaan lahir. Kira-kira itu yang saya coba tanyakan. Lanjut. Soal data, ini datanya diambil dari dua hal, melihat kuantitatif dan kualitatifnya. Kuantitatifnya itu diambil dari Twitter. Kira-kira ada 450 ribuan tweets yang dikumpulkan menjadi korpus. Sementara untuk kualitatifnya, saya melihat lebih dalam di Chip Story, yang biasa nyimpenin thread-thread tentang apapun di Twitter. Di situ saya mencoba menganalisis gambar-gambar dan narasi yang disebar atau menyebar di Twitter. Time frame yang saya ambil 2011 sampai 2019. Ini 2011 karena ketika itu isu ini mulai ramai di Indonesia, isu perang Suriah mulai ramai 2019 tahun lalu. Sebetulnya maunya niat saya sampai 2020, tapi keterbatasan waktu untuk crawling datanya. Ya, lanjut. Nah, sebetulnya untuk memahami bagaimana cultural construction itu terjadi, saya meminjam konsep translocality ini. Jadi kalau kata Peter Mandeville, translocality itu ruang di mana ada bentuk-bentuk baru yang melampaui identitas nasional yang udah terkonstitut, yang udah terbentuk. Jadi somehow kadang-kadang meskipun kita Indonesia misalnya ya, tapi kita di satu sisi juga bisa menjadi bagian konstruksi, menjadi bagian identitas yang lain. Misalnya kalau saya orang Muslim ya, saya juga bisa mengaku diri saya sebagai Muslim, atau saya sebagai orang Jawa dan seterusnya. Jadi kenapa translocality itu bisa terjadi? Karena adanya sirkulasi yang begitu cepat, transfer ilmu, pengetahuan, informasi yang udah nggak kekontrol terutama di media sosial. Jadi dengan kita melihat apa yang ada di medsos, kita merasa terkoneksi dengan situasi yang ada di situ karena kita sama-sama merasa punya ikatan identitas. Misalnya ketika orang Muslim dihabisi dalam tanda kutip di Palestina, kita ikut terpancing atau kita ikut bersimpati terhadap kasus itu atau kasus-kasus lain yang ada di dunia. Lanjut. Ini bedanya dengan globalisasi. Kalau globalisasi itu everything is connected. Jadi semua terkoneksi dan umumnya koneksi globalisasi itu didorong oleh faktor ekonomi, dorongan-dorongan ekonomi. Tapi kalau translocality bedanya, lanjut. Nah, kalau translocality, dots-nya itu terkoneksi sebetulnya, tapi dibicarakan di masing-masing lokalitas. Misalnya dot biru diomongin di wilayah Amerika Selatan dan juga di Australia. Atau dot hijau juga diomongin di Eropa dan juga Australia. Mereka bisa terkoneksi, omongan mereka bisa terkoneksi antara yang di Australia dengan Eropa.
ataupun yang di Afrika dengan di Asia. Tapi bedanya dengan globalisasi, mereka membicarakan satu hal yang umumnya sama. Kalau translokality, mereka berangkat dari satu hal yang sama, tapi kemudian ketika di dalam lokalitasnya itu bisa terjadi pecahan-pecahan obrolan yang lain, kadangkala nyambung, tapi sebetulnya itu bisa menjadi hal yang terpisah. Ini yang nanti akan saya coba jelasin di bagian-bagian selanjutnya. Ya, lanjut. Nah, ini sebetulnya riset yang saya lakukan ini salah satu bagian kecil aja dari penelitian di PPIM UIN Jakarta. Saya cuma mengambil satu capture-an aja di bagian ISIS, Suriah, Syria dan sebagainya. Tapi whole research kita sebenarnya tentang keberagamaan di media sosial. Kebetulan akan mau launching hasil risetnya 16 November hari Senin. Kalau pada bisa hadir mungkin bisa menyaksikan. Iya, next, nanti ada panah. Nah, ini saya mau melihat bagian ini aja yang bulatannya merah-merah. Lanjut. Mas, 2 menit lagi ya, mohon maaf. Wah, cepat juga ya. Oke. Jadi ini hashtag. Bagaimana hashtag ini saling menyatu satu sama lain yang ngomongin tentang Suriah. Jadi ngomongin Suriah itu hashtagnya terkoneksi dengan ISIS, dengan Irak, dengan Khalifah di Ottoman, di Sebutari dan sebagainya. Jadi intinya saya mau bilang di gambar ini hashtag itu really connected with each others. Ya, lanjut. Meskipun ini diomongin di Indonesia. Nah, ini ada tadi 3 cluster, saya ambil cluster 3. Lanjut. Nah, ini kata-kata yang back dulu sekali. Ini kata-kata yang sering diomongin ketika ngomongin Suriah. Lanjut. Sementara ini akun-akun yang paling masif ngomongin Suriah sepanjang 10 tahun itu. Nah, ini jadi kira-kira gini, saya melihat ada segmentasi kultural terbagi menjadi 4 berdasarkan time frame-nya. Jadi kultural segmentasi 1 itu orang-orang yang ngomongin tentang komunitas Islam, yang mencoba mengkoneksikan komunitas Islam di Indonesia dengan komunitas Islam di tempat yang lebih luas, yang global. Jadi connected. Nah, yang kedua, ini segmentasi yang ngomongin minoritisasi Syiah. Jadi di balik isu-isu Suriah yang masuk, di situ juga ada orang-orang yang menggunakan isu itu untuk meminoritisasi semakin ya orang-orang Syiah di Indonesia. Dan ini semakin masif ketika ada isu Syiah di Indonesia tahun 2012 misalnya Sampang dan 2016. Ketiga ini segmentasi yang sangat politis. Jadi isu Suriah ini dipakai untuk kepentingan politis. Misalnya nanti ada contoh gambarnya, ada orang yang menggunakan narasi ini menjelekkan lawan politiknya ataupun sebaliknya. Sementara yang keempat ini narasi-narasi cultural segmentation-nya yang lebih ke arah Islamic humanitarian forces, jadi filantropi dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Ini yang politik. Nah, ini tadi contoh yang saya bilang tentang politik. Ya, lanjut. Ini yang humanitariannya. Lanjut. Nah, ini tipologi hashtag yang saya bagi-bagi dari cultural segmentation tadi. Lanjut. Nah, jadi intinya saya mau bilang gini, konklusinya bahwa memang ada upaya dalam mengkonstruksi umat sebagai identitas umat di Indonesia, gitu, Islam Indonesia. Tapi itu sifatnya hanya virtually aja, cuma terjadi di virtual aja. We are connected with each other, tapi di real space kita belum tentu seperti itu. Bahkan gara-gara ada isu politik, konstruksi umat ini malah jadi membelah. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mengaitkannya dengan isu kebangkitan khilafah dan sebagainya. Jadi kira-kira gitu. Ya, itu aja dari saya. Makasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada para presenter yang sudah mempresentasikan materinya. Ini menarik sekali ya. Mungkin kalau bagi
orang-orang yang tidak mendalami kajian media itu kelihatannya remeh-temeh sekali sih, ngapain sih, menganalisis Twitter, menganalisis Instagram, menganalisis sosial media gitu ya. Karena, sosial media itu kan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang kelihatannya itu sangat remeh-temeh gitu, tapi ternyata di balik itu, dari, presentasi yang sudah kita simak tadi, kita bisa melihat bahwa ternyata ada sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang lebih besar dari hal-hal yang remeh-temeh yang, kita anggap suatu hal yang biasa sebagai sesuatu yang sehari-hari sekali. Ada persoalan identitas, ada persoalan, agensi ekonomi, ada persoalan budaya dan lain sebagainya. Selanjutnya, sesi berikutnya adalah, tanya jawab ya, diskusi, jadi silahkan kepada Bapak Ibu sekalian, peserta di panel D ini, bagi yang ingin berdiskusi bisa menulis di chat atau langsung, mengajukan saja, lewat, video. Terima kasih. Saya tertarik Mas sama itu, cara menjelaskan itu saya kurang tahu sih, kayak saya bukan IT ya, tapi itu kalau nggak salah kayak drone emprit juga mungkin ya, cara membacanya. Mungkin saya lebih tertarik, itu loh Mas, metodologi pengambilan datanya gitu, drone emprit tuh, spesifiknya kayak apa gitu. Sekaligus, Hmm. memberi kesempatan buat Mas Endi untuk ngejelasin tadi yang kelewat. Iya, Itu aja dari makasih. saya tertarik sebetulnya, cuman karena saya di bidang, sosial ya bener-bener maksudnya, saya, suka IT dalam arti pengertian transaksi informasi budaya gitu, tapi secara teknis saya kurang banyak tahu. Jadi saya sangat tertarik untuk tahu. Terima kasih Mas Endi ya semuanya. Assalamualaikum Kasih warahmatullahi banyak Mas wabarakatuh. Iman. Ya sekaligus saya mohon maaf juga ya sama Mas Endi, soalnya waktunya memang dibatasi 10 Nggak apa-apa. menit. Nggak, Tapi ya, memang nggak worry. mungkin dengan itu jadi nanti pas di sesi diskusi ini jadi lebih mendalam gitu. Silakan Mas Endi. Ya, oke. Ya, makasih Mas Iman. Jadi lebih ke teknisnya ya, gimana datanya diambil. Jadi data yang diambil dari Twitter, satu jelas. Kemudian ada time frame-nya kan. Nah ini kan tadi saya bilang ini cuma part of the whole research, jadi ini cuma bagian kecil aja. Gimana data ini diambil? Itu satu dulu. Data ini diambil satu dari menggali semua kata-kata yang ada kaitannya dengan keberagamaan. Dalam hal ini Islam. Jadi waktu itu kita punya korpus, saya lupa kayaknya ada sekitar 300-an kata gitu yang kita kumpulin, untuk kemudian kita, ini lebih teknis lagi, nanti kita kasih ke mesin gitu ya. Itu ada codingannya, jadi anggap aja kasih ke mesin, masukkan list of words itu, kemudian nanti dia crawling sendiri. Jadi kata-katanya misalnya ada hijab, ada sholat, zakat, amal, zikir, gitu pokoknya sampai 300. Kata-kata itu pun dibagi misalnya terkait ibadah, terkait filantropi, terkait gender, terkait alam dan sebagainya. Ada beberapa cluster gitu. Nah, itu kan baru tahap 1. Ketika di crawl sekali itu datanya sampai jutaan tweet, sekitar 2 atau 3 juta gitu, saya lupa. Nah, ini proses yang lebih beratnya di sini. Jadi di cleaning dulu. Dari 3 juta tweet itu, nggak semua tweet itu satu dari orang Indonesia. Jadi ada juga kan orang-orang Malaysia pakai geolocation Indonesia, atau ada orang-orang yang diaspora di Indonesia, dia pakai location Indonesia. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh ketarik gitu, ketarik datanya, dan itu harus dibersihin lagi, bersihin dari locationnya, dan dibersihin juga dari bahasanya. Misalnya bahasa-bahasa yang ini udah jelas orang Malaysia nggak kita pakai, kayak apa ya misalnya apa gitulah, bahasa-bahasa orang Malaysia gitu udah kita kenal nih, nggak kita pakai. Yang jelas bahasa Inggris juga nggak kita pakai. Jadi kita pure yang bahasa Indonesia aja, locationnya di Indonesia. Jadi dari 2 jutaan atau 3 jutaan itu, sisa 450 ribuan tweets tadi itu udah clean, udah bersih. Nah dari situ kan
nanti ada fase clustering lagi nih, mau nganalisanya bagaimana. Apakah social network-nya based on tweets atau based on hashtag, itu satu. Bisa juga analisis frekuensi kata, kata-katanya terhubung atau enggak, dan aktor yang berperan apa mana aja dan hubungannya mana, dan sebagainya. Ada banyak. Cuma untuk yang ini, tadi kayaknya saya nggak bisa nampilin semua karena 8 menit aja ternyata kurang. Padahal saya udah hitung-hitung itu nggak 8, tapi ya nggak apa-apa. Tapi sebetulnya lebih banyak lagi, Mas. Itu cuma bagian aja. Dan dari fase cleaning itu, waktunya agak lama karena bedanya dengan drone emprit kan dia pakai time frame yang pendek nih. Misalnya seminggu, 3 hari lah ya, tergantung lagi populer isu apa. Kalau ini karena time frame-nya panjang dari 2011 sampai 2019, jadi datanya super gede gitu, banyak, harus rerun terus, jalanin lagi sampai benar-benar bersih, nggak ada data spam-nya, kira-kira gitu. Nah kalau Saya udah pengen bersih, punya alatnya tinggal sih Mas, analisa kalau aja. bisa bagi-bagi gratis di sini kali ya. Alat itu sebetulnya bisa dipelajari, Mas, di YouTube. Sebetulnya nggak susah, cuma yang menjadi kesulitan tuh kadang-kadang infrastrukturnya. Kita mungkin bisa codingnya, tapi dengan infrastruktur yang terbatas, kemampuan crawling dan analisanya tuh jadi lama. Kita kan karena di kantor ada komputer yang dikhususkan. Atau sebetulnya trik lain, kalau mau bisa pakai fasilitas Google apa ya, saya lupa. Nanti kalau ingat saya chat deh. Pokoknya Google punya fasilitas supaya kita bisa coding di situ. Cuma kelemahannya, karena kita coding di Google, ya otomatis ini kita itu doang sama Google. Tapi ya gimana, sama-sama menguntungkan kan, kita pakai alat dia, kita coding. Jadi kira-kira gitu, simpelnya mengenai hal teknis, Mas Iman. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Ya. Mas. Terima kasih Mas Endi. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Devi Rizkyaningrum, ditunjukkan buat saya. Langsung saya jawab aja ya Mbak. Jadi sebetulnya untuk 3 akun yang menjadi korpus di penelitian saya kali ini itu kan memang saya mengkhususkan selebgram pelaku nikah muda. Nah, selebgram pelaku nikah muda itu kan ada beberapa gitu yang memiliki followers itu paling tidak minimal 500.000 ke atas gitu. Nah, dari beberapa akun itu, 3 akun ini saya anggap yang cukup representatif karena baik Larissa Chow, kemudian Wardah Maulina dan Resa Rere itu sudah melakukan nikah muda itu jauh lebih lama dibanding teman-temannya yang lain. Seperti kita tahu ada misalnya ada Dinda Hau, kemudian ada yang lain juga itu kemarin ada Sabrina Sosiawan dan lain sebagainya, selebgram-selebgram yang pelaku nikah muda. Jadi saya memang membatasi ke 3 akun ini karena memang fokusnya adalah selebgram pelaku nikah muda yang perempuan. Sebetulnya untuk kajian ini itu hanya sebagian kecil dari penelitian saya yang lebih besar yang mengenai identitas pembentukan identitas religius anak muda Muslim urban sebetulnya. Jadi yang saya presentasikan di sini hanya tentang selebgram pelaku nikah muda saja. Sebetulnya ada lagi aspek-aspek yang lain, tapi karena keterbatasan penelitian yang buat di presentasi ini, jadi memang baru memilih dari 3 itu saja. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Devi. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mbak Devi juga untuk Mas Endi. Ketika seorang men-tweet pasti tidak lepas dari bagaimana dia dipandang orang atau positioning dia terhadap satu isu. Tapi terkait dengan pertanyaan saya yang di atas itu tadi. Ya. Silakan Mas Endi. Ya, makasih Mbak Hanifah. Jadi ini kan, karena ini banyak sekali kan orang yang nge-tweet. Beda dengan Mbak Hanifah yang orangnya 3. Jadi prosesnya secara metodologis itu, kata-kata yang dipakai setiap orang itu dikuantifikasi, Mbak Devi. Karena tadi ada tentang Suriah ada sekitar 200-an akun. Nah, 200-an akun ini semua tweetnya dikumpulin, kemudian kata-katanya itu dihitung sama mesin. Setelah dihitung mesin, nanti muncul topik-topiknya tuh yang sama mesin dibuat sendiri. Jadi
sebetulnya kita nggak pernah tahu mesin itu akan memunculkan atau mengelompokkan orang-orang itu bagaimana, karena itu based on mathematics. Nah, di sini butuh sentuhan peneliti yang melihat bahwa kira-kira mesin ini pas nggak sih bikin topik-topik ini, bikin kelompok-kelompok ini. Kayak sebetulnya kalau secara umum mesin nggak terlalu pas mengkerucutkan orang-orang. Meskipun itu lebih netral ya, secara metodologis sebenarnya lebih netral, nggak bias sebetulnya kalau menurut saya. Cuma menjadi aneh nanti persinggungannya menjadi aneh. Misalnya ini nggak saya tampilin tadi. Misalnya begini, tentang Syiah. Kok bisa misalnya orang-orang yang dari JIL gitu ya, ngumpul di bundaran yang sama dengan orang-orang yang katakanlah dari orang-orang semacam Habib Rizik dan sebagainya dan seterusnya. Itu mereka mengumpul di satu sisi yang sama. Secara secara kasat mata itu aneh kan, tapi sebetulnya bisa dijelaskan lebih lanjut kenapa bisa mengumpul ke situ, karena mungkin mereka sama masuk dengan kata-kata atau narasi yang sama, cuma bagaimana mereka mengkomunikasikan narasi itu yang berbeda sehingga kita melihat itu secara terbelah, tapi mesin melihatnya itu mirip. Jadi gitu Mbak Devi. Jadi identitas yang saya coba tampilin ini based on mesin, tapi saya kasih sentuhan dikit karena sebetulnya masing-masing saling bersinggungan. Politik singgungan sama yang minoritisasi agama, kemudian yang kemanusiaan juga nempel sama minoritisasi agama. Sebetulnya saling nempel aja. Kalau di matematika tuh yang kayak ada bundaran saling tabrakan tuh. Sebetulnya kayak gitu, cuma saya coba tarik-tarikin aja supaya kelihatan beda. Gitu, Mbak. Ya, terima kasih Mas Endi. Silakan Mbak Devi kalau masih mau menanggapi lagi. Oh enggak, ya terima kasih banyak. Teman-teman, Bapak Ibu, Bapak Ibu yang lain silakan kalau ada pertanyaan, kita masih punya waktu 8 menit ya. Saya mau nanya boleh nggak? Saya boleh. tertarik dengan kajiannya Mas itu tadi, Mas Iman dan Mas Zul ya, yang fotonya sama unta. Ada 3 lah kira-kira pertanyaan. 1, sebetulnya narasi apa sih yang dipakai? Saya nggak tahu ustadznya atau ada tokoh-tokoh tertentu seperti artis itu sendiri dalam mengundang artis-artis yang belum hijrah untuk kemudian ikut hijrah. Tadi kan disebutkan bahwa cukup banyak artis yang berhijrah tahun 2016, tahun-tahun politik lah ya, dibanding tahun sebelumnya. Sebetulnya pakai apa sih caranya ngundang mereka itu? Entah itu ustadznya, narasinya gimana gitu. Jadi lebih ke narasi apa yang dipakai. Apakah narasi hari kiamat atau apa, riba dan sebagainya. Saya penasaran dengan hal itu. Terus kedua, hijrahnya tuh kemana sih biasanya? Apakah ke kelompok, let's say Salafi gitu, atau kelompok-kelompok yang lain yang cukup terkenal memang dari dulu di kalangan kelas menengah kayak Jamaah Tabligh. Ini mereka sebetulnya hijrahnya kemana sih? Ya itu, atau jangan-jangan ke kelompok tarbiyah semacam PKS. Saya nggak tahu juga, makanya nanya. Terus yang ketiga, tadi saya penasaran antara Felix Xiao dengan Hanan Attaqi sama-sama punya ide Islamis kalau nggak salah tadi ya. Tapi to some extent ada intersection, ada bedanya tuh. Saya penasaran aja beda. Kira-kira pembedanya di mana atau persamaannya di mana. Terus yang, ya udah itu aja deh. 3 aja. Terima kasih. Makasih Mas Endi. Langsung dijawab ya Mas Iman. Ini saya ngapalin soalnya. Dibuat singkat soalnya tinggal 6 menit lagi. Ini kita 6 menit sebetulnya ini aja sih ya, intermezzo aja ini. Udah habis ini untuk intermezzo juga. Itu Mas Endi, kenapa saya tertarik sama tadi penelitiannya Mas Endi ya, karena
Saya itu kan pakai teori aktor jaringannya Bruno Latour ya. Kalau di dalam sosiologi itu disebut baru yang nggak baru ya, dia sudah tahun 80-an sudah bilang itu, tetapi makin relevan sekarang kan dengan perkembangan teknologi yang semakin besar gitu kan, teorinya malah makin relevan. Kalau dulu-dulu nggak dianggap gitu ya. Tapi penelitian saya ini juga saya udah mempertimbangkan penelitian-penelitian lain, misalkan kalau artis ini cenderungnya lebih ke salafi itu sudah dijawab oleh Mbak Oki ya. Yang kemarin siapa? Tahu nggak Mbak Oki Setiawan tuh artis, dia neliti artis juga, artis hijrah. Oh iya, tahu. Terus referensi politiknya lebih kemana itu juga sudah disebutkan oleh Mas Yajid di Yogyakarta. Motif pribadi, apakah itu aliran agama, politik, organisasi, itu juga sudah disebutkan oleh penelitian di kampus-kampus di Bandung gitu. Jadi memang artis hijrah ini kajian yang banyak dikaji banyak orang. Justru saya menghindar untuk menjawab itu, menghindar dalam pengertian kalau saya memandangnya dalam teori sosial ya Mas Andy. Kalau dalam teori sosial ini saya tidak spesifik apakah dia lebih ke salafi atau lembaga tertentu seperti HTI ataupun PKS. Tetapi itu saya sebutkan sebagai begini, bahwa Bruno Latour ini termasuk teori yang agak menurut saya revolusioner ya, karena dia hampir menyingkirkan semua irisan-irisan teori sosial ya. Kalau teman-teman di sini tahu apa yang terjadi dalam ilmuwan sosial ya, betapa ribetnya ilmu sosial itu, ada diferensiasi sosial, macam-macam lah gitu. Apalagi Snook Hong Run, Clifford Geertz, dan lain sebagainya. Pusing, ada modernitas, tradisional, postmodern, dan lain sebagainya. Intinya adalah apa yang dilakukan oleh Bruno Latour itu menyingkirkan semuanya, termasuk yang terakhir, misalkan Anthony Giddens mengatakan ini adalah perdebatan antara agensi dan struktur, maka muncullah strukturasi misalkan. Itu ditolak oleh Bruno Latour. Dia mengatakan bahwa hubungan sosial itu cuma dua, aktor dan jaringan. Saking revolusionernya teori ini, bahkan dipakai dalam ilmu arkeologi, bahwa kalau kita menemukan benda arkeologis gitu ya, seperti pecahan piring, itu bisa disebut aktor juga, walaupun dia benda. Jadi ini yang menyebabkan justru saya berbeda kesimpulan dengan Mas Andy yang bilang bahwa di dunia nyata orang ini berbeda gitu. Justru saya melalui Bruno Latour ingin mengatakan bahwa sebetulnya apalagi dengan artificial intelligence dan lain sebagainya, robotik 5.0 dan lain sebagainya, apa yang ingin dikatakan oleh Bruno Latour, kedudukan manusia, benda, teknologi, akun Facebook, Instagram, kita menjadi setara gitu. Ini yang agak mengerikan sebetulnya di situ. Dan makanya kemudian apa yang saya sampaikan di sini hanya hubungan stimulan antara komunitas hijrah satu, artis hijrah, dan Ustadz Aktan. Dan teori ini sebetulnya sangat fleksibel. Jadi boleh jadi, misalkan saya contohkan satu kasus. Ustadz Hadi Hidayat itu terkenal karena dia hadir di pengajian artis hijrah. Dan ketika dia naik, maksudnya mereka saling meningkatkan popularitas gitu. Ada Ustadz Khalid Basalamah itu orang profesional, timnya bagus, dia punya pengalaman yang sangat panjang. Kalau Abdul Somad misalkan, dia memang mencapai viral tertentu, tapi dia punya manajemen yang kurang baik. Karena ada momentum dia harusnya bagus, tetapi di sosial media malah di Facebook malah turun gitu. Sebetulnya bukan berarti dia nggak viral, tapi kebetulan aja timnya jelek gitu. Kayak gitu loh. Beda dengan Khalid Basalamah yang bagus, Felix Xiao yang cenderung muda. Nah ini perbedaan Felix Xiao dengan siapa namanya Hanan Ataki, beda jelas latar belakangnya. Ataki begitu-begitu juga dia LC ya di Mesir, Ikhwanul Muslimin dan lain sebagainya. Kalau Felix Xiao ya kita tahu sendiri bolak-balik ke Turki, dia bikin novel Turki, merasa paling tahu tentang Turki gitu kan. Dia orang HTI, tapi kembali ke teori hijrah, tapi ini umum gitu. Secara umum yang ingin saya sampaikan, motif utama secara berbarengan hijrah itu karena ini soal modernitas aja. Apa yang terjadi di zaman Hidayah tuh, kalau dulu kan disebutnya pemuda Hidayah ya. Sekarang pemuda hijrah, orangnya ya kayak gitu-gitu juga. Perubahan dramatis ini juga penelitian lain, bukan penelitian saya. Di Singapura, Weng, misalkan namanya Weng apa gitu panjang. Dia menjelaskan justru bahwa ya Weng itu ya. Dia menjelaskan justru ya karena dia artis, dia itu ingin hijrah itu dramatis karena mereka artis. Nggak mungkin artis hijrah ini ya mau hijrah datang ke Kiai NU yang menjelaskan hadis dan juga Al-Quran secara abu-abu. Terus diem dulu, ngerokok dulu lama gitu. Mereka nggak mau. Mereka butuh yang dramatis, mau yang menangis, ada sound systemnya, ada PowerPoint-nya, dan hari itu juga mereka mendapatkan goncangan psikologis. Jadi ini
ini juga jawaban yang menarik. Ya, kita mengalami modernitas. Tetapi dengan hijrah begini ya, saya hanya menjelaskan hubungan aja relasinya. Jadi saya nggak mau ikut campur soal ketertarikannya, karena kan tahun depan juga 2024 nanti terjadi lagi gitu. Yang justru saya katakan di sini, saya menasehati bahwa komunitas hijrah, artis hijrah, dan juga Ustadz Aktan jangan sampai ditipu lagi. Jaringan hijrah itu sudah bagus, tapi mereka ditipu lagi sama jaringan politik. Gitu. Masa tahun depan mereka ditipu lagi? Gitu. Kan kalau elit politik justru kan lebih stabil sebetulnya. Makanya saya kembalikan artis hijrah itu cocok untuk kelas menengah, hanya untuk produksi konten konsumtif. Makanya saya juga mengutip Jane Baudrillard di situ ya. Oke, maaf kelebihan Mbak Hanifah, terima kasih. Kata panitia boleh kok Mas nambah dikit gitu. Oh boleh nambah ya. Itu Mas, jadi saya pakai Bruno Latour itu justru sebetulnya saya pengen minta bantuan Mas Endi tolong dong. Ini kan memanggil data yang begitunya kan saya butuh orang IT ya. Kebayang nggak sih orang kayak saya manual? Ini karena saya manual saya 8 bulan loh ngambil datanya. Setiap akunnya saya pantengin satu, aduh saya bilang kalau ada kenalan orang IT mah cepet ini. Saya paling ngelihatnya pakai Google Trend aja sih Mas untuk melihat perkembangan. Tapi dalam penelitian saya ada anomali juga ya. Dugaan saya kan gara-gara 212 komunitas hijrah muncul ya Mas ya. Tetapi justru kemunculan mereka itu sebelum kasusnya Ahok ternyata. Ibaratnya benihnya itu sudah ditanam, sudah kenceng, dan 212 itu bagian panennya aja sebetulnya. Jadi dugaan saya justru keliru. Tetapi kemudian kan berarti bukan 212 itu sebetulnya hasil yang ya bisa diduga tetapi tidak bisa diprediksi begitu tepat gitu. Tapi kemudian ini memang sudah dipersiapkan. Komunitas hijrah itu sudah mulai dari bulan Januari awal sampai Desember 2012 itu udah meledak dengan sendirinya gitu. Yang saya sayangkan memang begini kan, nanti kan ada orang hijrah yang balik lagi. Apa yang saya ceritakan di video itu enggak semuanya sebetulnya. Saya membahas juga artis hijrah yang nggak jadi, saya sebutnya kasihan juga ya, udah hijrah nggak jadi gitu. Kayak misalkan siapa ya yang kontroversi itu Kaisar, terus yang maaf sekali yang sempat dihina Abdul Somad itu hidungnya pesek, saya lupa namanya siapa ya. Rina Nos, terus juga sama satu lagi Nikita Mirjani. Mereka hijrah yang balik lagi. Ada hitungan yang 4 minggu, 3 bulan sampai 6 bulan gitu. Dan kenapa penelitian saya nggak pakai mesin juga bisa sampai ini enaknya saya itu meneliti artis hijrah. Semua artis hijrah itu mengunggah pengakuan mereka kenapa mereka hijrah. Jadi alhamdulillah kalau saya samperin satu persatu artis ya Mas ya, mungkin biaya penelitiannya bisa lebih mahal daripada kuota Kemdikbud gitu kan. Satu artis aja nemuin berapa coba. Untungnya setiap artis hijrah itu melakukan pengakuan entah di Instagram, di talkshow gitu. Tapi kemudian karena mereka ini mahir di bidang hal tersebut, entertain, makanya mereka ketika mereka masuk ke dunia politik gitu, walaupun ukurannya sangat sebentar, ketemu Prabowo sebentar, mengantarkan Ustadz dambaan mereka cuman sebentar dan lain sebagainya, mereka ditipu lagi gitu kan. Ya Prabowo sama Jokowi lagi gitu. Maksud saya itu implikasi politiknya. Memang ada dorongan politiknya, tapi mereka melupakan. Mohon maaf gitu ya. Elit oligarki kita, wah itu lebih hebat lagi, lebih fleksibel mereka. Berantem malam-malam 2 jam kemudian bisa salaman. Nah ini kan nggak cocok untuk artis hijrah yang mereka dramatis gitu kan, meninggalkan pekerjaan mereka, ketemu yang kaleng-kaleng begini kan mereka ketipu lagi. Saya kasihan sebetulnya gitu. Nah ini yang saya saran dari penelitian saya. Tetapi kemudian sebetulnya hubungan antara Ustadz Aktan dan juga artis hijrah dan juga komunitas hijrah itu tidak lepas dari budaya konsumsi sih, tetap arahnya ke situ. Meskipun ada, tetapi cara pandang kita terhadap artis hijrah dalam penelitian saya ingin lebih kita fleksibel. Oh enggak semuanya loh, ya memang mereka masa yuk kita ngaji itu memang jaringan HTI, tetapi tidak seideologis HTI juga, mereka cuma ikut-ikutan aja gitu dan lain sebagainya. Maksud saya ini membuat kita kayak begini loh, ada grup WA artis hijrah misalkan, lah kan nggak semuanya orang di situ artis hijrah, ada yang bodong, ada yang kaleng-kaleng, ada yang jarang sholat dan lain sebagainya. Nah ini kan sebetulnya teori aktor jaringan ini membuat kita lebih fleksibel. Udahlah jangan labelin orang seperti itu, bisa jadi dia hijrah tapi ternyata suka tahlil dan lain sebagainya, kita nggak tahu juga yang begitu-begitu. Justru ini yang mempermudah kita bahwa hubungan sosial itu fleksibel. Tiap aktor itu bisa berganti gitu, kayak Mas tadi ya, kayak gelembung gitu ya. Bisa menjadi membesar tiba-tiba gitu, Ustadz Abdul Somad gitu, gara-gara masalah cerai kan selesai sudah.
kayak siapa, kayak Agim dan lain sebagainya. Itu kayak gelembung aja membesar dan mengecil. Dan tidak semuanya ini referensi politiknya jelas. Kayak Yusuf Mansur kan ada di mana aja sampai hari ini kan. Dia di yang tradisional, modern gitu. Nah, teori aktor jaringan itu mempermudah aja menurut saya kita melihat dalam melihat hubungan sosial. Itu aja Mas Endi, maaf kelebihan. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Iman, Mas Endi juga sangat ini ya menarik sekali presentasinya semua. Nanti mungkin buat teman-teman yang lain bisa menyimak di di proceedingnya ya kalau sudah selesai. Ini karena waktunya sudah lewat 5 menit dari jadwal, jadi saya akhiri. Mohon maaf sebagai moderator kalau ada salah-salah dan terima kasih banyak. Saya kembalikan waktunya ke panitia. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak dan Mas, ini yang menarik sekali sebenarnya. Kayaknya nggak cukup kalau cuma 1 jam ya. Saya juga punya pertanyaan nih sebenarnya. Demikian diskusi panel sesi terakhir. Terima kasih banyak. Saya tutup sampai di sini diskusi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan.